Ya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan kepada kita semuanya, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di langit, di bumi, Allah tetap menganugerahkan nikmatnya dan tidak pernah terluput walaupun sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan pelajaran kita, pembahasan, penjelasan singkat matan hadis Arba'ina Nawawiyah, dan di malam ini insyaallah kita memasuki hadis yang ke-10. Untuk itu kita mohon kepada Ustadz kita, Ustadz Yayan, untuk membacakan matan hadisnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-10, sebab terkabulnya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihan. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna istajabu lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51.
Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dan dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Itulah hadis yang barusan sama-sama kita dengar, hadis yang ke-10 dalam matan Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadisul Ashar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia An Abi Hurairah, dari sahabat mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, dan ini mengenai beliau telah kita sebutkan di pertemuan kita sebelumnya. Bagaimana dia seorang sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoinya bahwasanya Abu Hurairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyib, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi adalah maha baik. Apa maksud thayyib di sini? Dijelaskan bahwasanya thayyib ini maksudnya adalah maha suci. Maha suci Allah dari segala kekurangan terhadap sifat-sifatnya, dan semua sifat dari Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, menduduki sifat yang paling sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan. Baik itu nama Allah Subhanahu wa taala maupun sifatnya mencapai kedudukan yang sempurna tanpa ada kekurangan celah sedikit apapun. La yuqbalu illa thayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu baik, dan Allah tidak menerima dari sesuatu yang baik. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang baik adalah dari penghasilan makanan, sebagaimana di akhir hadis, makanan, minuman, pakaian, dan yang sesuatu yang dinafkahkan kepada keluarga, maka itu semuanya harus halal, halalan thayyibah. Dan ini yang kita minta di pagi hari, sebagaimana Nabi SAW di setiap sholat subuh, di setiap selesai sholat subuh selalu membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi dalam setiap harinya manusia itu selalu menuntut akan 3 hal ini. Harus diupayakan yang 3 hal yang telah disebutkan oleh Nabi SAW yang dimintanya setiap pada subuh. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi', rezeki yang thayyibah sebagaimana pembahasan kita di hadis ini, dan amalan yang diterima. Dan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, dan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya bahwasanya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah dari seluruh yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah amal yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain sebagaimana terdapat dalam hadis ini dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik
yang telah kami rizkikan kepada kamu. Dari sini perhatikan, didahulukan perintah kepada Rasul untuk memakan dari yang halal. Setelah itu baru kepada orang-orang yang beriman. Karena memang di dalam syariat kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu tentu melalui malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya mengamalkan terlebih dahulu. Baru setelah itu menganjurkan, memerintahkan kepada umatnya. Untuk itu, bagi orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, siapapun, baik dia seorang mubaligh, seorang yang dipercayakan tentang keilmuannya, yang Allah berikan karunia ilmu kepadanya, maka hendaknya yang pertama kali terhadap perintah dan larangan, untuk perintah, maka dia orang yang pertama, yang terdepan untuk melakukannya. Dan mengenai larangan, maka dia orang pertama untuk meninggalkan. Jadi pelopornya, jangan sampai seseorang itu seperti yang kita bahas di pekan yang lalu, ketika dia memerintah, akan tetapi dia untuk dirinya sendiri tidak mengamalkannya. Ini ibarat lentera yang dia menerangi orang lain, akan tetapi dia mencelakakan dirinya sendiri. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar, kemudian disebutkan seseorang laki-laki yang dalam keadaan safar, kembali safar yang dari jauh, yang bagaimana keadaan disebutkan di hadis ini, yang keadaannya berdebu, busuk, dan begitulah keadaan seseorang yang safar. Apalagi di zaman dahulu keadaannya di padang pasir, maka otomatis acak-acakan semuanya, berdebu dan tidak terurus. Terkadang pakai kendaraan onta, keledai, bighal, kuda dan sebagainya macamnya. Dan alhamdulillah di zaman kita Allah mudahkan semua kendaraan tersebut. Adanya pesawat, adanya kendaraan bermotor dan segala macamnya. Bagaimana kapal laut berlayar, Allah mudahkan semuanya bagi kita. Dan itu patut kita syukuri, dan bagaimana itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat akhir zaman ini. Lalu orang tadi mengangkat tangannya ke langit sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Akan tetapi wa ta'amahu haram, makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya dari yang haram. Begitu juga pakainya dari yang haram. Wa uzibil haram, dan sesuatu makanan yang dikenyangkan perutnya diisi oleh yang haram. Fa anna yustajab. Apakah mungkin doa orang seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu sepintas penjelasan ringkas mengenai hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Poin yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, ayat yang dinukilkan di hadis ini. Yang pertama untuk rasul, para rasul, dan yang kedua, ayat kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 172 kepada orang-orang yang beriman. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengkonsumsi makanan dari yang halal, dari yang baik. Dan ini adalah faktor utama diterimanya ibadah.
Lalu bagaimana? Ustaz, kita telah belajar di matan usul salasah penjelasan tentang diterimanya ibadah, bahwa sebabnya diterima, syaratnya ibadah itu diterima ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Lalu bagaimana pula dengan hadis ini? Ini masuk dalam tuntunan Nabi SAW. Ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan. Nabi SAW yang mensyariatkan di dalam hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Perhatikanlah hadis ini. Ketika kita membaca, pelajari hadis ini, yang tentunya itu untuk disampaikan pada malam hari ini, ayat yang pertama didahulukan adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyeru Rasul. Karena Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang syariat turun kepadanya. Syariat dari Rabbul Alamin turun kepada para Rasul. Terkhusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena kita berada di zamannya, maka apabila kita taat kepada Rasul tersebut, maka otomatis kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ta'al Rasul faqad ta'allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti seseorang dan implementasi dari syahadatannya, sebagaimana telah kita bahas di pelajaran kita usul salasah, bahwasanya seseorang akan kokoh akidahnya apabila pertama syahadat la ilaha illallahnya betul-betul hadir sesuai kokoh dalam hatinya, yang sebagaimana yang Allah kehendaki. Begitu juga dengan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW, betul-betul diyakini di dalam hatinya. Dan dari pondasi itu ditegakkanlah seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang akidahnya kokoh, pondasinya kuat, insya Allah untuk kedepannya dia tidak terlindungi dari fitnah-fitnah. Adapun dia malas, mungkin sekedar yang ibadah-ibadah sunnah saja, sunnah maksudnya, yang hukumnya sunnah. Akan tetapi yang wajib dia akan berusaha, karena dia dalam hatinya meyakini bahwa ini adalah kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita pertama di awal-awal dahulu mempelajari akidah, memperkokoh akidah sebagai pondasi kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal bangunan, konstruksi bangunan, apabila pondasinya tidak kuat, maka akan gampang untuk roboh. Begitu juga orang ahli ibadah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila akidahnya tidak kokoh, maka amalan akan mudah goyah. Diterpa sedikit dengan fitnah, cobaan, sudah goyah. Biasanya dia sholat berjamaah, sekarang tidak kelihatan lagi. Biasanya hadir di majelis ilmu, kita lihat dia ke kanan ke kiri, sekarang tidak hadir lagi. Dan ini suatu musibah bagi orang-orang yang cerdik, orang-orang yang betul-betul Allah berikan pemahaman. Ini dia akan mengetahui bahwa apabila dia susah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu, apapun bentuknya, ini satu pertanda Allah berpaling. Waliyadzubillah. Dan ini adalah musibah, dan fitnah terhadap agama adalah musibah yang sangat berat. Baik. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan beberapa sebab terkabulnya doa, yaitu yang pertama rajulu yutilus safar, yaitu apabila seseorang yang bepergian safar jauh. Ini salah satu faktor penyebab dikabulkannya doa. Dan kita mengetahui bahwa ada hadis dari Nabi SAW, ada 3 doa yang
tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang yang terzolimi, dakwatul mazlum. Setelah itu doa orang yang musafir, dakwatul musafir. Dan yang ketiga, doa orang tua kepada anak. Untuk itu, bagi orang tua, kita rata-rata dan akan menjadi orang tua bagi yang belum berkeluarga, maka doakanlah kebaikan bagi anak-anak kita, anak-anak cucu kita seluruhnya. Yang kedua, yaitu dalam keadaan menghinakan diri, sebagaimana di sini, bagaimana hinanya seseorang dalam keadaan kusut, masai, berdebu, acak-acakan rambutnya dan segala macamnya, maka itu adalah bentuk dari faktor, salah satu sebab terkabulnya doa. Yamudu yadahi ila sama. Lalu yang ketiga di dalam hadis ini, yaitu dengan mengangkat tangannya ke langit. Dengan mengangkat, salah satu ada berdoa itu mengangkat tangannya ke langit. Lalu yang laki-laki yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini menyeru ya Rabb, ya Rabb. Itu hendaklah seseorang meminta dengan menyebutkan rububiyah Allah. Rububiyah Allah. Seperti doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW dan dikenal oleh kaum muslimin adalah doa sapu jagat. Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang doa-doa dimulai dengan Rabb. Rabbi, Rabbana,